Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Asmarianti, NIM 1905 11 06 83. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kondisi sosial Indonesia sebelum masa pergerakan nasional. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia 5 dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video berikut ini. Baiklah, adapun materi pembahasan kita pada kali ini ialah dimulai dari kondisi Indonesia sebelum tahun 1908, yang selanjutnya yaitu penderitaan rakyat Nusantara, dan yang ketiga yaitu perlawanan ulama dan kaum bangsawan di Nusantara, dan yang terakhir yaitu tentang politik etis. Materi yang pertama yaitu mengenai kondisi masyarakat Indonesia sebelum tahun 1908. Sebelum tahun 1908, bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda belum memiliki kesadaran untuk bersatu dalam perjuangannya, yaitu melawan kekejaman penjajahan Belanda. Perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1908 ini masih bersifat kedaerahan. Mengapa demikian? Karena rakyat dan para tokoh hanya berjuang untuk kepentingan daerahnya masing-masing saja. Mereka belum berpikiran untuk mengusir penjajahan agar Indonesia merdeka. Akibatnya banyak rakyat dan para tokoh diadu domba oleh para penjajah. Cara berjuangnya juga masih mengutamakan kekuatan fisik dan persenjataannya, yaitu berupa bambu runcing, golok, dan persenjataan tradisional lainnya. Dan mereka belum menggunakan perjuangan melalui pendidikan dan diplomasi. Ternyata kedatangan Belanda ini tidak hanya sekedar berdagang, melainkan untuk menguasai dan menjajah negara-negara yang dianggapnya baru ditemukan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai penderitaan rakyat Nusantara. Awal mula penjajahan Belanda di Indonesia terkait VOC yang berdiri pada tanggal 20 Maret tahun 1602, berbagai bentuk kekerasan menimpa penduduk Nusantara dan mengakibatkan penderitaan itu sangat dalam untuk di berbagai segi kehidupan. Perlahan-lahan VOC ini menguasai sistem politik Indonesia, menguasai kerajaan-kerajaan yang ada, serta ia juga mengusir pedagang-pedagang lain yang berupaya berdagang dengan pribumi. Selanjutnya, VOC yang awalnya hanya berupa perusahaan yang dengan mudah mengalahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan menggunakan politik adu domba. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dimanipulasi untuk bertempur satu dengan yang lainnya. Setelah itu, VOC dan Belanda akan mensuplai senjata kepada salah satu sisi. Selanjutnya, seiring dengan bertambahnya kekuatan VOC, mereka juga semakin mengeksploitasi masyarakat Indonesia dengan kebijakan tanam paksa, sehingga rakyat pribumi harus menanam tanaman ekspor atau cash crop. Karena lahannya digunakan untuk menanam tanaman ekspor seperti gula dan kopi, masyarakat pribumi akhirnya tidak mampu menanam padi dan perlahan-lahan mulai kelaparan. Selanjutnya itu juga pihak Belanda yang memonopoli juga memaksa untuk membeli produk tersebut dengan harga yang sangat murah, sehingga kesejahteraan penduduk tidak meningkat. Terus selain itu, pihak Belanda juga membentuk kebijakan pelayaran hongi di Indonesia Timur untuk mengontrol harga serta laju produksi rempah-rempah. Ternyata di sisi lain
lahan-lahan produksi rempah-rempah yang tidak menjual kepada Belanda dihancurkan. Sehingga kapal-kapal asing selain kapal Belanda juga ditangkap. Hal ini membuat perdagangan rempah di Indonesia dimonopoli oleh pihak Belanda yang dengan Belanda yang membeli dengan harga murah dan selanjutnya mereka juga menjual dengan harga mahal. Kebijakan ini juga menghilangkan kompetisi apapun dari pedagang Inggris dan Portugis yang mencoba berdagang yaitu di Ternate dan Tidore. Untuk membangun infrastruktur pendukung perdagangan dan pertahanan kawasan Hindia Belanda, Belanda juga membangun jalan raya Anyer Panarukan menggunakan kerja rodi atau kerja paksa. Mengapa? Karena masyarakat dipaksa kerja dengan beban yang sangat tinggi tanpa diberi imbalan yang manusiawi. Hal ini menelan banyak sekali korban, baik yang meninggal itu karena kelaparan, terlalu banyak kerja, atau disiksa sebagai contoh dan motivasi bagi pekerja lainnya. Selanjutnya, eksploitasi secara besar-besaran ini membuat masyarakat pribumi pada saat itu menjadi sangat sengsara. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa sebelum tahun 1908, kondisi bangsa Indonesia sangat menderita di bawah kekejaman penjajahan bangsa Eropa yang mengeruk kekayaan alamnya. Beberapa peraturan Belanda yang mensengsarakan masyarakat Nusantara seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu peraturan Belanda yang mensengsarakan penduduk Nusantara ialah yang pertama, politik adu domba. VOC melakukan politik adu domba atau Divide et Impera, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya. Politik adu domba ini berakibat pada semakin melemahnya kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat di Nusantara. Selanjutnya yaitu ada kerja rodi. Penduduk Nusantara semakin menderita ketika Dentnes berkuasa dari tahun 1808 sampai 1811. Penerapan kerja paksa atau rodi ini ialah untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu Jalan Anyer Panarukan, membuat masyarakat semakin miskin dan sengsara. Selanjutnya yaitu adanya tanam paksa. Penderitaan berkelanjutan karena Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa ini mewajibkan seluruh rakyat menanam tanaman sesuai dengan ketentuan pemerintahan Hindia Belanda di sawah atau di ladangnya, sehingga hasil tanam paksa tersebut diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda, dan tanam paksa mengakibatkan banyak rakyat diperas tenaga dan kekayaannya sehingga mereka jatuh miskin dan sengsara. Padahal penjajah mendapat kekayaan berlimpah yaitu dari Nusantara untuk membangun negara Belanda menjadi kaya di Eropa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perlawanan ulama dan bangsawan di Nusantara. Ternyata penderitaan rakyat Nusantara menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah, yaitu perjuangan melawan penjajahan oleh ulama atau kaum bangsawan. Para ulama atau kaum bangsawan di Nusantara ini melawan penjajahan di Nusantara, yaitu antara lain seperti Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, serta Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dan lain-lainnya. Selanjutnya, namun perjuangan tersebut belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan serta belum terorganisasi secara konkret. Hal inilah
disebabkan oleh belum terbangunnya kesadaran nasional untuk merdeka bersama-sama sebagai suatu bangsa. Akhirnya pihak Belanda dengan persenjataan modern dan juga organisasi militer yang modern mampu menyumpas satu persatu perjuangan para pahlawan kemerdekaan ini. Meskipun begitu, para pahlawan berhasil membuat Belanda kewalahan karena dengan menerapkan sistem strategi perang gerilyanya. Terus upaya-upaya yang menumpas gerilyawan ini menghabiskan banyak sekali uang negara Belanda. Terlebih lagi, Belanda baru saja diserang oleh Perancis dalam perang Napoleonik dan nantinya akan menghadapi perang dunia pertama. Ternyata alih-alih bangkrut, Belanda justru semakin membebankan ke pribumi dengan memperluas tanam paksa dan monopoli perdagangannya. Baik, materi terakhir kita akan membahas mengenai politik etis. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak politik etis di dalam kerajaan Belanda yang merasa bahwa perlakuan Belanda di daerah kekuasaannya tidak adil. Akhirnya dibentuklah sebuah paket kebijakan yang berupa untuk membalas budi para rakyat pribumi yang telah memperkaya negara Belanda. Kebijakan ini disebut dengan politik etis yang diinisiasi oleh politikus Belanda baik yang berada di Hindia Belanda maupun di Eropa. Ternyata tujuan utama dari kebijakan politik etis ini ialah untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, meningkatkan taraf hidupnya, serta membangun sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan. Secara umum, politik etis ini terbagi menjadi 3 program. Yang pertama yaitu edukasi, yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga irigasi. Jika dilihat secara sekilas, ketiga program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Namun, dalam keberjalanannya terdapat banyak penyelewengan yang akhirnya justru membuat masyarakat Indonesia tidak diuntungkan dan malah menguntungkan pihak Belanda. Contoh dari penyimpangan yang terjadi adalah pembangunan irigasi hanya untuk perkebunan yang dimiliki oleh Belanda atau pebisnis luar negeri. Contoh selanjutnya yaitu adalah pembangunan fasilitas pendidikan hanya memenuhi kebutuhan birokrat dan insinyur pemerintahan Belanda. Dan meskipun begitu, kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak positif yang sangat mendasar, yaitu membentuk suatu masyarakat yang lebih terdidik. Dengan adanya masyarakat terdidik ini, Indonesia perlahan-lahan mampu membentuk perjuangan secara nasional dan kesadaran nasional untuk berjuang menunjang kemerdekaan. Nantinya tokoh-tokoh kebangkitan nasional akan muncul dari golongan terdidik ini. Sekian dulu penjelasan saya mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia sebelum pergerakan nasional. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.